Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, rabbi syrah li sadri, wa yassir li amri, wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran kita, kursus bahasa Arab, dan sekarang kita masuk ke pelajaran 10 bagian A tentang bagian satu salat. Insyaallah di pelajaran ke-10 ini kita akan belajar 2 doa dari Al-Quran dan nanti di bagian tata bahasa kita akan melanjutkan pembelajaran tentang fi'il madhi atau kerja lampau yaitu nasara, khalaqa, dzakara, abada. Total di pelajaran ini kita belajar 14 kosakata baru yang tersebut dalam Al-Quran hampir 928 kali. Dan insya Allah di akhir pelajaran ke-10 kita akan belajar total 116 kosakata yang terdapat di Al-Quran hampir 28.854 kali. Baik, jangan lupa 7 tugas yang sering kita ulang setiap kali pertemuan. Oke, ada 2 tilawah dari Al-Quran dan dari hafalan, kemudian belajar dari buku dan lembar kosakata, kemudian MP3 dan doakan teman kita dan juga baca surat berbeda dalam sholat. Baik, kita masuk pembelajaran hari ini. Doa yang pertama adalah Rabbana atina fid dunya hasanah atau kita mengenal dengan doa sapu jagat dan insya Allah doa ini hampir semua kita telah menghafalnya. Nah, mari kita pelajari tentang dua doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa artinya? Ya Tuhan kami, berikan kami di dunia kebaikan. Di dunia ini kebaikan. Rabbana, Tuhan kami. Oke, Rabbana, Tuhan kami. Rabbuhu, Rabbuhum. Rabbuka, Rabbi, Rabbukum, Rabbuna. Rabbuna, Tuhan kami. Rabbana, ya Tuhan kami. Banyak doa dimulai dengan kata Rabbana, wahai Tuhan kami. Rabb adalah zat yang menjaga kita, memenuhi semua kebutuhan kita setiap detik dan membantu kita terus tumbuh. Atina, ini terdiri dari dua kata. Ati, artinya berikan. Nah, kami. Atina, berikan kami. Aqimus sholah wa atuz zakah. Dirikan sholat dan berikan zakat. Wa atu, berikan zakat. Fit dunya, dua kata. Fi, ini telah kita pelajari. Harf, artinya di dalam atau di. Ad-dunya, dunia. Ya, ini sangat banyak terdapat di dalam Quran hampir 115 kali. Fit dunya, di dunia ini. Ya, coba perhatikan dari mana kata dunia ini berasal. Kita cek satu persatu. Akbar itu artinya besar. Kubra itu besar. Ya. Asghar paling kecil. Sughra itu sangat-sangat kecil. Adena itu paling bawah, paling hina. Dunia sangat-sangat hina. Hasanah artinya kebaikan. Hasanah, kebaikan. Hasan, kebaikan. Hasanah itu bentuk feminin. Ada tamat putah. Hasan, bentuk maskulin. Kebaikan. Baik. Apa pesan dari bagian pertama dari doa sapu jagat ini? Rabbana atina fid dunya hasanah. Teman-teman yang dirahmati Allah, kebaikan dunia ini meliputi kebutuhan hidup seperti kesehatan yang baik, keluarga yang sejahtera, anak-anak, teman, rasa hormat, penghargaan, kekayaan, pekerjaan, bisnis, dan lain-lain. Nah, kedamaian, keamanan, dan ketenangan di mana kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Segala hal yang akan membantu kita di akhirat seperti ilmu yang bermanfaat, akidah yang benar, amalan yang baik, keikhlasan, akhlak yang baik, pendidikan yang baik juga termasuk hasanah. Dan tidak menjadi kebaikan dari kategori pertama, kesehatan, keluarga, anak, kekayaan, jika kategori pertama ini menghancurkan akhirat kita. Nah, mari kita terapkan konsep ini dengan mengamalkan doa ini ke dalam hidup kita. Kita telah meminta hasanah dari Allah. Sekarang mari kita lakukan 3 langkah berikutnya. Yang pertama, evaluasi. Apakah hal-hal yang saya kerja dalam hidup ini termasuk hasanah?
Jika saya meminta sesuatu dalam hidup ini dan saya tidak memperolehnya, apakah saya puas dengan keputusan Allah? Kemudian yang kedua, rencanakan. Buatlah jadwal kegiatan harian sebagai hal yang pertama agar kita mendapatkan hasanah. Jadi kita jadikan kegiatan-kegiatan harian kita sebagai wasilah atau cara agar kita mendapatkan hasanah. Dan yang ketiga, sebarkan. Sampaikan pesan dari ayat ini, doa ini kepada semua orang. Baik, teman-teman, saya minta seperti biasanya kita praktek. Saya bacakan teks Arabnya dan teman-teman menjawab atau menyebutkan arti dari kata yang saya ucapkan. Kita mulai. Rabbana, ya Tuhan kami. Atina, berikan kami. Fid dunya, di dunia ini. Hasanah, kebaikan. Oke. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Tuhan kami, berikan kami di dunia ini kebaikan. Baik, alimu, ajarkan. Teman-teman silakan pause videonya, ajarkan teman di sebelahnya atau ulangi secara mandiri. Baik, kemudian lanjutan dari doa yang kita pelajari bagian pertama adalah wafil akhirati hasanah. Dan di akhirat kebaikan. Wafi telah kita pelajari terdiri dari dua kata, wa dan fi, dan di. Akhirah itu berasal dari kata akhir, maskulin, laki-laki. Terakhir. Atau akhirah, feminin, artinya sama, terakhir. Jadi akhirah itu adalah hari akhir, paling akhir. Ya, hari akhir, akhirah. Terakhir, hari akhir. Hasanah telah kita pelajari kebaikan. Nah, apa pesan bagian kedua wafil akhirati hasanah? Tadi kita telah melihat apa saja kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat itu apa saja. Yang pertama adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan ini adalah kebaikan yang sangat kita inginkan. Yang kedua adalah surga, kemudian dekat dengan nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW, kemudian ya, dekat dengan nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nah, kedekatan dengan nabi-nabi lain, orang-orang jujur, para syuhada, dan orang-orang soleh. Ini juga hasanah di akhirat. Kemudian hasanah paling terbesar di akhirat nanti adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah hasanah terbesar di akhirat. Baik, kita praktek. Kita mulai. Wafi dan di al-akhirah, akhirat. Hasanah, kebaikan. Wafil akhirati hasanah, dan di akhirat kebaikan. Alimu. Baik, kita lanjutkan. Bagian terakhir, waqina adzabannar. Dan jagalah kami dari siksaan api neraka. Mari kita pelajari. Waqina terdiri dari tiga kata. Wa artinya dan, qi artinya jagalah, na kami. Waqina dan jagalah kami. Qina jagalah kami. Terulang dalam Quran 5 kali. Azab 322 kali. Sangat banyak diulang di dalam Al-Quran. Artinya azab itu siksaan. An-nar, api atau api neraka. Nar itu api, ya, api neraka. 145 kali. Nah, apa pesan dari bagian terakhir dari doa ini? Masuk ke surga tidak selalu menjamin kebebasan dari api neraka. Para ulama mengatakan bahwa jika dosa orang beriman lebih besar daripada perbuatan baiknya, dia mungkin dikirim ke neraka terlebih dahulu, sehingga dia benar-benar disucikan dari semua dosanya. Cara termudah untuk menghapus dosa adalah dengan melakukan istighfar, mohon ampun sebanyak-banyaknya. Rasa sakit, penderitaan, dan juga kesulitan dalam hidup orang beriman juga menghapus dosa-dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memberi kita kemampuan dan semangat untuk berbuat baik dan
kita semuanya dari api neraka. Kita praktek, sebutkan artinya, waqina, dan jagalah kami dari azab, siksaan, annar, api neraka, waqina azaban nar, dan jagalah kami dari siksaan api neraka. Alimu, silakan teman-teman ajarkan teman sebelahnya, pause video, ajarkan terlebih dahulu, atau ulangi secara mandiri. Baik, kita masuk doa yang kedua. Doa yang paling utama setelah sholat. Sahabat Rasulullah SAW, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW pernah memegang tangannya lalu berkata, lalu bersabda, wahai Mu'adz, demi Allah, sesungguhnya aku mencintaimu. Sungguh aku mencintaimu. Rasulullah SAW selanjutnya bersabda, aku memberikanmu nasihat wahai Mu'adz. Janganlah engkau tinggalkan saat penghujung sholat atau di akhir sholat bacaan doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya ulangi. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ahmad. Mari kita pelajari. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk mengingatimu dan bersyukur kepadamu dan menyembahmu dengan cara terbaik. Allahumma telah kita pelajari di pelajaran-pelajaran sebelumnya, artinya ya Allah. A'inni itu terdiri dari dua kata. A'in artinya bantu atau tolong. A'in, bantu atau tolong. Ni saya. A'inni, tolong saya, bantu saya. Kalau kita terjemahkan, bantu hamba. Ala dzikrika, ala, atas, dan pada doa ini cocoknya kita terjemahkan sebagai untuk. Kita lebih tepat kita untuk. Ya. Zikrika, mengingatimu. Ala dzikrika, untuk mengingatimu. Wa syukrika, dan untuk mensyukurimu. Syukrika. Wa syukrika, dan mensyukurimu. Wa husni, ya, husni itu hampir sama dengan hasanah, hasan, kebaikan, husni terbaik. Wa husni terbaik. Ibadatik, menyembahmu. Ibadatik, menyembahmu. Jadi wa husni ibadatik artinya dan menyembahmu dengan cara terbaik. Baik. Apa pesan dari doa ini? Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sadari pentingnya doa ini. Lihat penekanan yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap doa ini. Beliau pertama memegang tangan Mu'adz radhiyallahu anhu. Kemudian beliau bersumpah. Dan yang ketiga beliau berkata, aku mencintaimu. Kemudian baru beliau bersabda, saya memberimu nasihat. Dan beliau terakhir berkata, jangan tinggalkan. Lihat pentingnya doa ini. Kita bisa melafazkan doa ini dengan perasaan yang berbeda sebagai contoh. Zikrika. Ya Allah, bantu saya mengingatimu setelah sholat. Ya, saat saya akan sibuk dengan urusan dunia di luar masjid. Ya, biasanya kita telah selesai sholat, kita akan disibukkan kembali dengan urusan dunia kita. Maka zikrika, ya Allah, bantu saya mengingatimu setelah sholat, saat saya sibuk, mulai sibuk kembali dengan urusan dunia. Syukrika, ya Allah, bantu saya bersyukur kepadamu, karena engkau telah memberikan saya kesempatan untuk menyembahmu. Bantu saya untuk bersyukur kepadamu ketika saya memperoleh nikmat yang berbeda dalam urusan dan urusan duniawi saya. Husni ibadatik. Ya Allah, saya baru saja menyelesaikan sholat ini. Saya tidak dapat mempersembahkannya dengan cara yang terbaik. Bantu saya untuk mengerjakannya lebih baik di lain waktu. Husni ibadatik juga maksudnya kita mengerjakan sholat tetapi dengan sangat cepat. Tanpa fokus yang tepat dan tanpa perasaan dan terkadang disertai kemalasan. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, bantu kami mempersembahkan ibadah kami dengan cara yang menyenangkan-Mu. Allah Subhanahu wa taala telah berulang kali berfirman dalam Al-Qur'an bahwa
Dia menciptakan kita untuk melihat, untuk mengetahui ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang terbaik dalam perbuatan dan dalam tindakan. Jadi dalam doa ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala cara terbaik untuk menyembahnya. Cara terbaik untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita minta kepada Allah. Baik teman-teman, kita saatnya praktek. Silahkan mengikuti ucapan yang saya ucapkan dalam bahasa Arab. Untuk teman-teman sebutkan terjemahannya. Allahumma, ya Allah, a'inni, bantu saya. Ala dzikrika, untuk mengingatimu. Wa syukrika, dan bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatik, dan menyembahmu dengan cara terbaik. Sekali lagi, Allahumma a'inni, ya Allah bantu saya, ala dzikrika wa syukrika, untuk mengingatimu dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan menyembahmu dengan cara terbaik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu saya untuk mengingatimu dan bersyukur kepadamu dan menyembahmu dengan cara terbaik. Alimu, silakan teman-teman pause video, ajarkan teman sebelahnya atau ulangi secara mandiri 2-3 kali. Baik, alhamdulillah kita selesai pelajaran 10A, 2 doa setelah selesai sholat. Mari kita istirahat sejenak dan kita mulai pelajaran tata bahasa dan tips belajar. Kita cukupkan terlebih dahulu. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.